Jumpa lagi dengan saya Ayumi Sekarsari di saluran Wilis Kalipare. Hari ini saya akan merangkum sebuah film sejarah aksi tahun 2017 berjudul Pilgrimage atau Perjalanan Suci. Pada tahun 55 Masehi di lapangan terbuka, terlihat seorang pria bernama Santo Matias diseret oleh sekelompok pria yang akan dilempari batu sampai mati. Pemimpin kelompok itu mengambil kalung pria itu dan melemparkannya ke tanah. Mereka semua melempari batu dengan brutal. Dia jatuh dan jelas tidak sadarkan diri, bahkan mungkin dia mati. Pemimpin itu mengambil batu yang lebih besar dan mengangkatnya ke atas kepala orang itu. Tiba-tiba langit bergemuruh. Kemudian orang itu mendaratkan pukulan terakhir dan menghancurkan kepalanya. Sekarang tahun 1209 Masehi, di pantai laut barat Irlandia, seorang anak laki-laki bernama Diarmuid sedang mengumpulkan moluska. Dia ditemani oleh seorang pria yang dikenal sebagai si bisu, dan dia sepertinya sedang mengumpulkan rumput laut. Kemudian keduanya meninggalkan pantai dan mulai berjalan di atas bukit berpasir. Mereka melihat tiga pria menaiki kuda di puncak bukit. Pemuda itu segera berlari ke daerah yang lebih jauh ke pedalaman, di mana ada sekelompok biksu di sana. Pemuda itu menginformasikan bahwa dia melihat tiga orang penunggang kuda. Kepala biara bernama Abba menanyakan ke semuanya yang hadir, apa benda pusaka sudah dipindahkan. Mereka menjawab belum. Lalu Abba mengatakan kepada mereka untuk tetap tenang. Kemudian mereka berdoa secara berkelompok di sebuah gubuk batu. Mereka menyanyikan lagu Salve Regina Himne Maria. Anak laki-laki itu berdiri di barisan belakang, tepat di depan pintu. Dia berbalik melihat si bisu dan penunggang kuda. Dia seorang biarawan bernama Giraldus dengan jubah putih turun dari kudanya. Dia berjalan menuju gubuk tepat mereka berdoa. Dia berlutut di atas batu paving mencium tanah dan maju ke arah para biarawan. Belakangan diketahui Giraldus menunjukkan selembar dokumen dari Paus anak Lektus III kepada kepala biara. Dokumen tersebut memerintahkan kepada para biarawan untuk melakukan ziarah membawa pedang pusaka suci mereka ke Roma. Dikatakan dalam legenda bahwa kekuatan benda pusaka suci itu akan menghancurkan siapapun yang tidak mempunyai hati yang murni untuk memilikinya. Beberapa biksu berangkat termasuk Bruder Ciaran dan Diarmuid yang ditemani oleh seorang pengasuh bisu. Saat kelompok itu terjebak dalam badai, relik tempat benda pusaka yang terbuat dari emas itu disambar petir, tetapi tidak menunjukkan kerusakan. Ini semakin memperkuat cerita tentang kekuatan mistiknya. Kemudian rombongan biarawan itu pergi ke perkemahan Baron yang merupakan pemimpin wilayah itu. Dia percaya bahwa membantu para peziarah akan memungkinkan pengampunannya. Di sini terungkap bahwa benda pusaka itu tidak berisi sisa-sisa Rasul Matias, melainkan batu yang digunakan untuk membuat dia mati syahid dalam adegan awal tadi. Diceritakan bahwa setelah mereka melempari Rasul Matias dengan batu, batu tersebut menyala dan membakar mereka semua. Sementara Matias diangkat ke langit. Keesokan harinya rombongan biarawan itu berangkat dipimpin oleh Raymond menuju ke perahu yang menunggu mereka di Waterford. Dalam perjalanan, rombongan menemukan bahwa jembatan satu-satunya telah dibakar dan penjaganya terbunuh. Raymond membawa sebagian besar tentaranya meninggalkan para biarawan itu. Para biarawan melanjutkan perjalanan dengan pengawalan yang sangat minim. Di tengah jalan mereka disergap oleh sekelompok orang yang
dengan cepat membantai tentara dan beberapa biksu. Si biksu melompat untuk melindungi Diarmuid dari serangan, kemudian dia pingsan. Saat salah seorang penyerang itu kabur dengan gerobak, si biksu sadar kembali lalu ia mengambil pedang dari tentara yang jatuh. Dia dengan cepat membunuh beberapa penyerang termasuk kepala suku mereka. Sementara sisanya berhamburan lari ketakutan. Karena terlalu berbahaya jika menunggu penyelamatan dari pasukan Raimon, si biksu melacak gerobak yang dicuri. Dia kemudian melihat penjaga dan diam-diam membunuhnya. Mereka menemukan camp, tapi ada terlalu banyak pria untuk dilawan, yang membuat mereka cemas. Rekan mereka Ciaran diikat sebagai sandera di pohon. Diarmuid bersikeras untuk menyelamatkan Ciaran. Setelah malam tiba, Diarmuid menyelinap menyelamatkan Ciaran. Tiba-tiba Raimon dan para pengawalnya muncul. Mereka ada di sana untuk batu itu. Ternyata para penyerang itu disewa untuk membunuh para peziarah. Selama mereka diskusi, Diarmuid mencoba memutuskan ikatannya. Ciaran bersikeras agar anak laki-laki itu meninggalkannya. Ciaran memberitahu Diarmuid bahwa dia telah membuang batu dari relik sebelum dia dan gerobak itu diambil. Diarmuid harus menemukan batu itu dan menyerahkan kepada takdirnya. Para biarawan menyaksikan dengan ngeri saat Raimon membuka relik emas itu kosong. Where's the rock, brother? Raimon menawarkan Ciaran kematian yang cepat jika dia memberitahu di mana batu itu berada. Ciaran menolak dan memanggil nama Yesus saat Raimon secara brutal membunuhnya. Para biarawan melarikan diri dan menemukan batu itu, lalu melanjutkan perjalanan. Saat fajar menyingsing dan lonceng berbunyi dari kejauhan, kelompok itu melihat sungai yang diselimuti kabut. Mereka mengartikan ini sebagai tanda ilahi. Mereka bergegas ke sungai sebelum Raimon dan anak buahnya dapat menemukannya. Mereka mengarungi sungai. Tetapi saat air pasang surut, muara menjadi terlalu dangkal. Sementara di belakang mereka, Raimon dan anak buahnya mengejar mereka. Geraldus menyuruh si bisu untuk berbalik dan mengulur waktu agar para peziarah bisa melarikan diri. Geraldus meyakinkan si bisu bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mantan tentara salib sebesar apapun. Diarmuid mencoba menghentikan si bisu, tetapi Geraldus menahannya. Saat perahu mulai mengapung, si bisu pergi menghadang Raimon dan anak buahnya sendirian. Sementara para pemanah Raimon menembaki perahu yang melarikan diri dan membunuh salah satu tukang perahu. Raimon terlibat pertarungan dengan si bisu yang sudah kehabisan nafas. Dan akhirnya Raimon berhasil menikam si bisu dengan senjata berdurinya. Raimon bertanya dari mana dia berasal. Si bisu menanggapi dengan satu-satunya kata dalam film itu, yaitu neraka. Si bisu meraih Raimon dan menggigit lehernya, membuatnya dia sekarat di tanah. Dia meraih pedangnya dan maju ketiga prajurit yang tersisa. Di atas kapal, Geraldus memberitahu Diarmuid bahwa batu suci itu akan menginspirasi 1000 orang seperti si bisu untuk melakukan kekerasan suci. Dengan jijik, Diarmuid bergerak untuk membuang batu itu ke laut. Geraldus pergi ke laut dengan batu itu dan tenggelam ke dasar laut. Tukang perahu yang masih hidup bertanya kepada Diarmuid
Kemana sekarang? Tapi pemuda itu tidak memiliki jawaban. Tamat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.